semua untuk Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di balik kesuksesan seorang murid, di baliknya ada seorang guru yang hebat. Suatu ketika saya pernah menyaksikan sebuah film yang berjudul McFarland. Sebuah film yang menceritakan seorang guru olahraga di sebuah negara bagian di Amerika Serikat. Dia berhasil membawa anak didiknya untuk menjuarai sebuah kejuaraan lari tingkat nasional. Sebagai seorang guru, dia mampu untuk melihat potensi yang dimiliki oleh anak-anak didiknya, yaitu dalam hal berlari. Melihat kemampuan yang dimiliki anak-anak didiknya, dia bertekad dan memiliki semangat untuk mendaftarkan anak-anaknya mengikuti kompetisi yang disebut dengan cross country tingkat nasional yang diselenggarakan setiap tahun. Bukan tanpa hambatan. Dia sempat mengalami penolakan dari kepala sekolah ketika menyampaikan keinginannya untuk mendaftarkan anak-anak didiknya untuk mengikuti perlombaan tersebut. Bahkan tidak jarang banyak orang meremehkan dan menganggap bahwa McFarland tidak akan mampu untuk menjuarai kompetisi tersebut. Berkat tekadnya yang kuat dan semangatnya yang tinggi untuk melatih dan memotivasi anak-anak didiknya, akhirnya perjuangannya membuahkan hasil. Mereka berhasil mengikuti kompetisi dan akhirnya mampu menjuarai kompetisi tersebut dengan penuh sukacita. Berawal dari sebuah kerjasama tim yang bagus, motivasi yang tinggi, dan juga fokus mengikuti arahan dari guru yang melatihnya, akhirnya para murid tersebut mampu mencapai prestasi tertinggi, yaitu menjuarai kompetisi lari tingkat nasional untuk pertama kali. Dalam bacaan Injil hari ini, Matius menggambarkan Yesus sebagai sang guru yang sejati, mengutus para muridnya. Yesus telah memilih para murid, membentuk sebuah tim yang solid, yang kuat. Yesus telah memberikan teladan hidup, memberikan pengajaran kepada mereka tentang kebenaran. Berkat sakramen baptis, kita telah diterima dan diangkat menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan berkat sakramen Krisma, kita pun telah dikaruniai dengan Roh Kudus, daya ilahi yang memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk berani mewartakan Tuhan dalam setiap situasi dan dimanapun kita berada. Menerima tugas perutusan murid Yesus berarti yang pertama, kita dipanggil untuk ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus dari Allah, yaitu mewartakan Injil tentang datangnya kerajaan Allah dengan kata dan perbuatan kita. Yang kedua, mewartakan kerajaan Allah berarti mengupayakan terciptanya kerukunan, kedamaian, persaudaraan, keadilan, cinta kasih dimanapun kita berada. Betapapun kecilnya peran kita melaksanakannya sesuai dengan kasih karunia yang kita terima dari Tuhan melalui peran dan tugas kita masing-masing. Ketiga, dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita, tentu kita akan mengalami banyak hambatan dan tantangan. Namun kita diajak untuk percaya dan yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan kita tidak perlu takut, karena justru dengan pengalaman dan peristiwa tersebut, kita bisa mengetahui seberapa besar nilai dan kualitas hidup kita. Dalam Injil hari ini, Yesus juga berpesan kepada muridnya, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Maka
Marilah kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita selalu berada dalam jalannya, mengikuti ajarannya, dan tidak menyimpang dari apa yang sudah Tuhan teladankan dan ajarkan kepada kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.